Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan bagaimana kita harus mewaspadai cuaca buruk di akhir tahun ini. Masih bersama kami PLT Kapus Datin Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, kemudian Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab, serta peneliti klimatologi BRIN Erma Yuli Hastin, dan juga ikut bergabung bersama kami di segmen ini Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Pak Isnawa Aji. Bapak-bapak, Mbak Erma masih bersama kami ya? Bapak-bapaknya soalnya 3, Mbak Ermas perempuan sendiri. Oke, baik. Pak Isnawa sudah bergabung bersama kami, aman suaranya? Aman Mbak, kedengeran? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Isnawa Iya, sudah bergabung bersama kami. Tapi saya kalau begitu saya langsung ke Pak Isnawa terlebih dahulu sebelum nanti saya akan bertanya kepada Pak Fahri Rajab. Pak Isnawa, kalau dari BPBD ya. sendiri ketika sudah ada imbauan baik dari BMKG kemudian juga dari Pemprov masing-masing, terutama DKI Jakarta yang mengetahui Jabodetabek ini menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak dari cuaca ekstrim di akhir tahun 2022. Bersama dengan BNPB, bagaimana BPBD sendiri melaksanakan mitigasi terhadap warga yang tinggal? Ya, jadi begini. Makasih Mbak, Pak Fahri, makasih Bu Erna Sami-sami. ya. Tadi masukannya juga sudah saya dengar juga. Nah, kami di Pemprov DKI Jakarta tentunya harus mengedepankan kesiapsiagaan kita juga. Di bulan November yang lalu bersama dengan seluruh stakeholders, BNPB, BMKG, dan lain, kita mengadakan misalnya apel kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Nah, tentunya ini kan berdampak ya apabila terjadi tadi cuaca ekstrim, tentunya kita harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir, genangan, pohon tumbang, termasuk juga kemungkinan ada beberapa titik-titik rawan longsor di bantaran kali dan sungai di Jakarta. Ya, kami ada langkah-langkah baik yang sifatnya non struktural maupun juga yang sifatnya struktural. Kalau yang non struktural tentunya kita mempersiapkan tadi menginformasikan berdasarkan dari BMKG bagaimana potensi kondisi cuaca Jakarta hari ini, besok dan seterusnya. Kami juga memantau lebih dari 10 atau 15 titik tinggi muka air yang ada di pintu-pintu air yang ada di Jakarta seperti di Katulampa, Angke Hulu, Sunter Hulu, Pulau Gadung, Manggarai dan lain-lain. Kemudian kita juga menyebar personil, mengadakan simulasi-simulasi, menyampaikan mendistribusikan sarana prasarana, edukasi dan lain-lain. Itu sifatnya non struktural. Yang struktural tentunya Pemprov selama ini sudah melakukan berbagai upaya-upaya dalam rangka mitigasi bencana. Kami melakukan pengerukan kali, sungai, waduk, danau, kemudian menempatkan banyak sekali pompa-pompa stasioner, pompa polder, melakukan pengerukan-pengerukan kali sungai, sodetan-sodetan, ruang limpah sungai, vertical drainage dan lain-lain. Proses Jadi ini artinya kalau boleh Pemprov tahu pun Pak Isnawa, mohon maaf saya potong, proses ini sudah dimulai ya. kapan Pak? Oh, itu sudah sekitar 10-15 tahun yang lalu. Oh, Itu semua mantap. upaya-upaya dilakukan setiap saat dalam pelaksanaan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Siap. Jadi semuanya terus berjalan dari tahun ke tahun. Demikian, Pak. Mhm. Ya, kita tahu soalnya Jabodetabek hampir tiap akhir tahun mesti ada apa ya, katakanlah banjir rob yang membayangi seperti itu. Nah, Ya. Pak Fahri, kalau dari BMKG sendiri tadi Bu Dwi Korita mengatakan tidak ada badai atau katakanlah terminologi yang digunakan pada tanggal 28 Desember ini tidak ada badai. Adanya cuaca ekstrim 30 Desember. Ini perbedaan terminologinya seperti apa ya Pak maksudnya? Ya, jadi kalau di dalam meteorologi badai itu kan asosiasinya bisa badai guntur ataupun bisa juga tropical cyclone yang memang terjadi di laut. Nah ini mungkin yang dapat kami sampaikan juga seperti dari Bu Erma menyampaikan ada tropical cyclone Darian. Memang saat ini ada siklon tropis Darian, tapi posisinya sudah sangat jauh dari Indonesia, sudah berada di tengah Samudra Hindia gitu ya. Jadi dampak langsung ataupun dampak tidak langsung terhadap Indonesia sudah semakin berkurang. Kemudian juga tropical cyclone Elly itu di tanggal 23 Desember juga sudah masuk ke daratan Australia Utara, Northern Territory dan sudah punah gitu ya. Jadi yang berpotensi terjadi sehingga akhir tahun ataupun awal Januari nanti adalah hujan lebat disertai angin kencang ya. Ini kita untuk membedakan definisi badai tropis ya. Badai tropis itu yang memang terjadi di laut dengan apa yang kemungkinan terjadi di daratan kita, itu hujan lebat dengan disertai angin kencang ya. Nah, kalau kita bicara siklon tropis atau badai tropis, saat ini memang ada
bibit siklon tropis 95W di utara Indonesia ya, di sebelah timur Filipina itu. Nah, justru kalau kami berharap ini terus tumbuh ya, sehingga menjadi blocking massa udara dari utara Maksudnya yang gimana Pak, blocking massa udara? ya, jadi kalau siklon tropis atau badai tropis itu kan dia pusat tekanan rendah yang Aha, menyedot massa udara gitu ya. Nah, aha. sekarang kan ini ada massa udara seruakan dingin dari utara yang terus turun ke selatan ke wilayah kita gitu ya. Nah, kalau ada siklon tropis di utara, maka arus udaranya akan tersedot ke siklon tropis tersebut, sehingga mengurangi banyak masuknya massa udara dingin atau seruakan dingin dari utara itu. Nah, ini yang kami pantau terus. Kami Baik, pantau baik. terus perkembangannya, tapi yang jelas memang potensi hujannya memang ada gitu ya. Mhm. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi dan kadang disertai dengan angin kencang juga. Baik. Mbak Erma, badai tropis inikah yang Anda maksud dengan badai dahsyat dari laut yang berpindah ke darat seperti cuitan Anda di Twitter? Oh tidak, tentu saja Oh, tidak. beda. Jadi metodologi itu terminologinya sangat luas dan saya menghargai tadi satu definisi yang dikatakan hujan badai guntur. Nah itu lokal Mbak ya, lokal. Kalau kita bicara hujan badai yang disertai guntur, nah itu biasanya kita sebutnya hujan badai gitu ya. Nah tapi kemudian badai tropis itu hanya salah satu. Bahkan convective storm itu kita sebut badai juga. Jadi MCC itu badai. Mesoscale convective complex itu juga badai. Kemudian ada squall line. Squall line itu kan dihasilkan dari suatu sistem yang berputar gitu. Jadi melihat bahwa 3 hari ini kalau dipantau dari awan himawari, dari hujan yang real time begitu ya, itu kelihatan bahwa ada garis yang lurus gitu ya, yang itu diputar dari darian ini. Jadi meskipun dia sangat jauh, tapi dia menghasilkan apa yang disebut dengan radius-radius putaran. Nah, radius-radius putaran ini adalah line-line yang membuat terjadinya badai squall line. Dan itu pernah terjadi gitu. Karena saya meneliti itu ya bersama tim kami begitu ya. Jadi squall line inilah dalam terminologi yang tentu sudah sangat spesifik ya, bukan untuk awam dan bukan ini artinya ini adalah satu jenis badai juga begitu. Dan bisa dipicu oleh cyclonic vortex walaupun dia belum menjelma menjadi siklon tropis atau bahkan sudah menjauh begitu ya. Nah inilah yang kita waspadai, dia akan mendekat ke darat begitu dan timing daratnya itu kemungkinan besok dimulainya si squall line itu masuk ke darat begitu ya, mengintrusi dari laut ke darat itu. Nah, gitu. jadi imbauan dari Pemprov DKI Jakarta, Mbak Erma, untuk ya sebisa mungkin para pekerja usia produktif ini WFH saja, apakah memang ya sesuai dengan bahaya yang akan katakanlah disebabkan begitu oleh tadi 2 siklon ini? Ya, jadi kan ada akselerasi ya Mbak ya. Dari tanggal 21 itu ada akselerasi peningkatan ekstrimnya ini. Nah, ketika kemarin 21 sampai 27 ini masih biasa-biasa aja. Nah, mulai tanggal 28 sampai kemudian akhir tahun, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Fahri, ini ada akselerasi, accelerate of extreme gitu. Nah, oke, tadi ada potensi di utara, siklon dan sebagainya, tapi jangan lupa si Eli yang meluruh itu, dia juga masih menebarkan benih-benih pressure, tekanan rendah, sistem tekanan rendah yang sekarang ada di dekat dengan NTT. Makanya kalau dipantau dari radar BMKG itu hujan parah di NTT saat ini. Nah ini hal-hal yang sangat dinamis dari cuaca. Kita nggak bisa kontrol dalam waktu kayaknya besok pasti begini begitu ya. Oleh karena itu prediksi itu harus diganti terus inputnya tiap hari begitu. Minimal 4 kali kita ganti sehingga yang kita sudah prediksi itu mengakomodasi situasi terkini dari 6 jam terakhir kondisi cuaca yang terkini begitu. Mbak Erma juga mau nanya soal 2 siklon ini, seberapa besar sih diameternya? Atau jangkauan daya jangkaunya gitu? Daya jangkau squall line-nya atau apanya tadi? Kalau siklon itu kan dua-duanya. Ya Mbak ya. Sekarang memang kondisinya yang Eli sudah lurus tapi after efeknya masih terjadi. Ini yang kita sedang alami. Diantarkan oleh namanya squall line itu. Squall line itu kan radius, jadi
berupa satu garis convective line yang pindah begitu loh, bermigrasi gitu ya, propagasi gitu. Nah inilah sebenarnya yang bisa diproduksi, masih bisa diproduksi oleh Darian, meskipun Darian itu sudah sangat jauh dari wilayah Indonesia. Itu namanya meremote gitu, ada remote effect dari si TC yang walaupun udah sangat jauh dari Indonesia. Nah ini yang kita lihat gitu, potensinya ada. Jadi bisa diperhatikan dari jam per jam bagaimana nih situasi di Samudra Hindia saat ini, karena itu sangat penting dan sangat relate dengan Jabodetabek, Samudra Hindia ini. Oke. Nah, kalau dari BNPB sendiri, Pak Abdul Muhari, kan kita juga tahu ya Pak Muhari, akan ada semacam teknologi yang diberlakukan gitu ya untuk meminimalisir dampak yang parah tersebut. Teknologi modifikasi cuaca ini seberapa jauh akan berdampak? Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, untuk Jawa Barat itu kita sudah lakukan. Memang sebelumnya sejak tahun 2015 itu di penghujung tahun dan awal tahun BNPB itu selalu melakukan teknik modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi banjir di wilayah Jabodetabek. Memang di beberapa tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir, kita tidak melakukan itu, dan saat ini tadi pagi kami dengan Pak Isnawa, Pak Kalasa BPBD DKI bersama dengan Kepala BNPB, Pak PJ Gubernur, kita juga akan melihat situasi dan kondisinya, karena saat ini kita sudah standby unit dengan kelengkapannya di Jawa Barat, dan kalau misalkan memang diperlukan, kita dengan BPBD DKI berkoordinasi sangat dekat, kapanpun itu kita bisa lakukan untuk mengurangi potensi bencana hidrometeorologi basah di Jabodetabek, Mbak. Bekerja sama dengan siapa saja Pak Muhari? Juga bekerja sama dengan BPBD tentunya? Tentu saja. Saat ini yang sudah jalan kita dengan BRIN, BMKG, dan TNI Angkatan Udara. Tadi juga Pak Kalaksa, Pak Isnawa juga sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara. Yang pasti TMC ini adalah pada prinsipnya kan menurunkan dulu hujannya sebelum volumenya nanti terlalu besar untuk diturunkan di satu tempat. Jadi mengurangi intensitas hujan sebenarnya saat ini kita sudah beroperasi di daerah sekitar Jawa Barat. Nah tadi pagi kita sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI, sekiranya memang ini mendesak untuk dilakukan, BNPB, BPBD DKI itu sudah untuk melakukan itu, Mbak. Oke, nah untuk Pak Isnawa sendiri, Pak Isnawa, ini benar-benar memang harus atau katakanlah diimbau untuk WFH? Ya Mbak, jadi begini, tentunya kan menghadapi cuaca ekstrim, warga Jakarta harus bisa mengenali bahayanya dan mengurangi resikonya, kira-kira gitu Mbak ya. Mending di rumah aja gitu ya Pak? Ya kan. Jadi artinya tadi juga Kepala BNPB juga sampaikan kalau seandainya situasi Jakarta sangat ekstrim dari pagi sampai sore, mungkin hujan sangat lebat, intensitasnya lama, berjam-jam, tentunya akan berpotensi terjadinya misalnya banjir, genangan, kemacetan, atau mungkin potensi pohon tumbang, ada reklame yang rubuh dan lain-lain. Mungkin ada baiknya misalnya perusahaan-perusahaan, apalagi juga masih kondisi libur Natal dan Tahun Baru ya, mungkin seandainya bisa mengadakan WFH untuk mengurangi potensi kemungkinan ya tadi bencana tersebut, kira-kira gitu Pak. Jadi apapun kondisi atau apa ya katakanlah, kan kita sebenarnya masih memprediksi ya, memperkirakan walaupun memang sudah ada perakiraan tersebut, kemudian juga dari BNPB sendiri juga katanya akan melakukan teknologi modifikasi cuaca, tapi untuk lebih amannya begitu ya Pak ya, diimbau untuk di rumah sajalah sampai kondisi semuanya stabil. Iya, artinya kalau seandainya besok tadi sebagaimana prediksi Pak Fahri misalnya besok ternyata kondisinya aman-aman saja, ya mungkin warga Jakarta bisa menyesuaikan ya. Artinya kita kan juga ada program nanti insya Allah malam tahun baru ada Car Free Night. Ada berbagai kegiatan-kegiatan, kita harapkan sih sampai dengan nanti tidak ada cuaca yang ekstrim lah ya. Artinya begitu bisa warga Jakarta bisa menikmati pergantian malam tahun baru dan lain-lain, kira-kira gitu Mbak.
Ya, semoga sih memang ya. Nanti itu akan saya tanyakan juga kepada Pak Fahri dan juga Mbak Erma. Kira-kira dari dampak badai ini, tadi ya squall line, garis badai ini apakah akan berlangsung lama dan jika lama sampai kapan? Tapi tetaplah bersama kami, Bapak-Bapak dan juga Mbak Erma. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, MNC News Prime akan kembali.